Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Acila Sabia. Dengan rekan saya Muhammad Firman Afandi dan rekan saya yang satunya lagi, Sarinten, akan menjelaskan bab mengenai angka indeks untuk menyelesaikan tugas UAS matkul statistika. Pengertian angka indeks merupakan suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu variabel atau sekumpulan variabel yang berhubungan satu sama lain, baik pada waktu atau tempat yang sama atau berlainan. Jenis-jenis angka indeks. 1. Angka indeks harga, price relative. Angka indeks harga adalah angka yang menunjukkan perubahan mengenai harga-harga barang, baik harga untuk satu macam barang maupun berbagai macam barang dalam waktu dan tempat yang sama atau berlainan. 2. Angka indeks jumlah, quantity relative, adalah angka yang menunjukkan perubahan mengenai jumlah barang sejenis atau sekumpulan barang yang dihasilkan, digunakan, diekspor, dijual, dan sebagainya untuk waktu dan tempat yang sama ataupun berlainan. 3. Angka indeks nilai atau value relative adalah angka yang dapat dipergunakan untuk mengetahui nilai mengenai barang yang sejenis atau sekumpulan barang dalam jangka waktu yang diketahui. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jenis-jenis angka indeks terbagi menjadi 3, yaitu angka indeks perdagangan, 2 angka indeks konsumen, 3 angka indeks harga 9 barang pokok atau sembako. Beberapa kemungkinan dalam perhitungan indeks harga yaitu 1. Jika indeks harga lebih dari 1, berarti harga mengalami kenaikan. 2. Jika indeks harga kurang dari 1, berarti harga mengalami penurunan. 3. Jika indeks harga sama dengan 1, berarti harga tetap tidak naik dan tidak turun. Metode menghitung indeks. Penyusunan angka indeks harga. 1. Rumusan tujuan penyusunan angka indeks. Tujuan untuk mengukur perubahan atau membandingkan perubahan antara variabel ekonomi dan sosial. Pada dasarnya, terdapat 2 metode perhitungan angka indeks, yaitu sebagai berikut. Angka indeks sederhana atau angka indeks tidak tertimbang, simple aggregative method, dibagi dalam bentuk agregatif sederhana dan rata-rata harga relatif atau agregatif relatif. 2. Angka indeks yang ditimbang dibagi menjadi bentuk agregatif sederhana dan rata-rata harga relatif tertimbang. Angka indeks agregatif tertimbang, ya di sini kita akan lebih rinci dalam menjelaskan tentang agregatif tertimbang ya. Penjelasan angka indeks agregatif tertimbang. Indeks last payers adalah angka indeks yang ditimbang dengan faktor penimbangnya kuantitas tahun dasar atau QO. Rumusnya, indeks last payers sama dengan sigma PN kali QO dibagi sigma PO dikali QO kali 100. IL adalah angka indeks last payers. PN, harga tahun yang dihitung angka indeksnya. PO, harga pada tahun dasar. QO, kuantitas pada tahun dasar. Angka indeks pasca adalah angka indeks yang tertimbang dengan faktor penimbang kuantitas tahun N, tahun yang dihitung angka indeksnya atau QN. Rumusnya, IP atau indeks pasca sama dengan sigma PN kali QN dibagi sigma PO dikali QN kali 100. Untuk IP adalah angka indeks pasca yang dicari ya. PN, harga tahun yang dihitung angka indeksnya. PO, harga pada tahun dasar.
Qn kuantitas tahun yang dihitung angka indeksnya. Angka indeks Drobish and Bowley. Drobish and Bowley dapat dirumuskan sebagai berikut. ID sama dengan IL ditambah IP dibagi 2. ID menunjukkan indeks Drobish. IL adalah indeks Las Peyres. IP adalah indeks Pasteur. Yang berikutnya, angka indeks Irving-Fisher merupakan angka indeks yang ideal. Irving-Fisher menghitung indeks kompromi dengan cara mencari rata-rata ukur dari indeks Las Peyres dan indeks Pasteur. Untuk rumusnya, IF sama dengan akar dari IL dikali IP. Ya, jadi IF itu perkalian dari indeks Las Peyres dengan indeks Pasteur kemudian diakar. Dari metode Las Peyres dan metode Pasteur terdapat suatu kelemahan sebagai berikut. Angka indeks Las Peyres mempunyai kelemahan, yaitu hasil penghitungan lebih besar atau overestimate, karena pada umumnya harga barang cenderung naik, sehingga kuantitas barang yang diminta mengalami penurunan. Dengan demikian, besarnya QO akan lebih besar daripada QN. Angka indeks Pasteur mempunyai kelemahan, yaitu hasil penghitungan cenderung lebih rendah atau underestimate, karena dengan naiknya harga akan menyebabkan permintaan turun, sehingga QN lebih kecil daripada QO. Untuk menghilangkan kelemahan tersebut, dilakukan dengan cara mengintegrasikan angka indeks tersebut, yaitu dengan menggunakan metode angka indeks Drobish dan Bowley. Yang terakhir, angka indeks Marshall-Edgeworth. Menurut metode ini, angka indeks ditimbang dihitung dengan cara menggabungkan kuantitas tahun dasar dan kuantitas tahun N, kemudian mengalihkannya dengan harga pada tahun dasar atau harga pada tahun N. Keterangan. Ini untuk rumusnya adalah IM, indeks Marshall-Edgeworth, sigma QO ditambah QN dikali PN dibagi sigma QO ditambah QN dikali PO dikali 100. Untuk QO adalah kuantitas pada tahun dasar, untuk QN kuantitas pada tahun ke N, untuk PN harga pada tahun ke N, PO harga pada tahun dasar. Baik, kita langsung saja ke penerapan soalnya dalam Excel ya. Di sini ada nama jeruk, apel, mangga, salak, kelengkeng, nama buah-buahan ya. Ada harga rata-rata barang dengan PO tahun 1996 dengan PN 1999. Kemudian ada kuantitas dengan QO tahun 1996 dengan QN 1999. Kemudian kita masukkan saja ya ke dalam kolom beserta rumusnya. Ini kolom PO dikali QO. Baik Bun, kita masukkan aja ya dalam rumus. Ini PO dikali QO. Nah, enter. Kemudian kita langsung tarik ke bawah aja ya Bun. Ya, terus jumlahnya kita sum. Ini kita jumlahkan semua ya Bun. Kita enter. Nah, sudah. Terus ini juga sama, PN dikali QO. PN QO ini, maaf, kita kali dulu guys. QO, enter. Lalu kita turunkan ke bawah. Kemudian kita langsung aja jumlahkan ya. Kita
blok. Enter. Terus kemudian sama ya, PO dikali QN. Kemudian kita tarik ke bawah. Kemudian kita jumlahkan. Nah, PN dengan QN. Maaf, belum saya kali QN. Enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Siap. Terus kita jumlahkan saja. Ini juga sama. Q0 dikali QN. Enter. Kemudian kita samakan ya rumusnya. Terus kita jumlah. Ini juga kita jumlahkan ya. Untuk sigma PO sama sum. Maaf. Sum. Kita jumlahkan. Ya. Ini juga sama. Sum. Kita jumlahkan. Ya. Baik, sudah kita isi semua. Sekarang kita menerapkan di dalam rumus. Indeks last pairs itu rumusnya yang IL harga itu adalah sigma PN kali QN. Maaf, sigma PN kali QN ini dibagi sigma PO kali QO. Baik, kita langsung masukkan saja ya. Ini sama dengan ini dibagi dengan ini dikali 100. Nah, ini hasilnya. Kemudian indeks last pairs yang kuantitas rumusnya adalah PO dikali QN ini dibagi sigma PO dikali QO dibagi ini. Baik, kita langsung saja ya. Ini PO dikali QN dibagi PO dikali QO dikali 100. Udah, langsung ketemu jawabannya. Kemudian yang indeks pacu yang IP harga itu rumusnya sigma PN dikali QN ini terus dibagi dengan sigma PO dikali
Qn. Nih, langsung masukkan aja rumusnya ya. Sigma Pn kali Qn terus dibagi sigma PO sigma Pn dikali QO, ini dibagi Q ya, terus dikali 100. Ini belum persen, ganti persen. Baik, terus IP quantity kuantitas ya, langsung saja sigma Pn dikali Qn ini dibagi sigma Pn dikali QO dikali 100. Nah, ini belum persen, langsung saja. Nah, lanjut indeks drobis. Indeks drobis yang harga ini IL-nya harga ditambah IP-nya harga dibagi 2. Sum. Ini tambah ini bagi 2. Nah, terus yang ID kuantitas juga sama rumusnya, ditambahkan saja. Terus dibagi 2, IL kuantitas ditambah IP kuantitas dibagi 2. Nah, kemudian langsung di Irving-Fisher sama ya. Ya, ini yang untuk IF harga ya, dikalikan dulu ya IL dan IP harganya. Dikali, kemudian di akar. Nah, ini kemudian yang IF kuantitas sama ya, yang IL kuantitas dikali IP kuantitas, kemudian di akar. Ya, indeks ya, ini yang IME ya. IME itu langsung aja PN dikali ya, penjumlahan QO dan QN ini saya sudah buat ini, terus dibagi PO dikali sama ini penjumlahannya ini lagi dikali 100%. Ya, ini hasilnya.